Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Bakti Utami, dosen jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Video ini saya siapkan sebagai penunjang dan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 di bidang pengajaran. Di Politeknik Negeri Malang, saya mengajar di program studi D3 Administrasi Bisnis. Beberapa mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah manajemen keuangan. Bobot mata kuliah manajemen keuangan adalah 2 SKS dan diampu oleh mahasiswa di semester 3. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Saya telah menerbitkan buku ajar manajemen keuangan yang saya pergunakan di kelas sebagai penunjang dan memperlancar proses pembelajaran, baik berupa latihan soal, pemberian materi, maupun pembelajaran menggunakan case study. Adapun bobot penilaian mata kuliah manajemen keuangan adalah 35% UTS, 35% UAS, dan sisanya sebesar 30% adalah tugas. Mata kuliah manajemen keuangan membahas tentang konsep dan penerapan manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan di suatu perusahaan. Setelah mengikuti perkuliahan manajemen keuangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mampu menganalisis konsep dasar manajemen keuangan, nilai waktu uang, laporan dan analisis keuangan perusahaan, serta bagaimana konsep investasi sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan juga bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi adalah mahasiswa mampu mengelola permasalahan pekerjaan administrasi profesional dalam organisasi bisnis sesuai dengan prosedur dan fakta bidang keahlian administrasi berdasarkan pemikiran yang logis, inovatif, dan juga bertanggung jawab. CPL kedua adalah mampu mengevaluasi hasil dan proses kerja administrasi profesional dalam organisasi bisnis pada kelompok kerja di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengembangkan kompetensi kerjanya secara mandiri. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK manajemen keuangan adalah mampu menganalisis konsep dasar manajemen keuangan, nilai waktu uang, serta laporan dan analisis keuangan perusahaan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Sementara CPMK kedua adalah mampu mengevaluasi alternatif investasi melalui pemahaman instrumen keuangan, serta resiko investasi dalam rangka mendukung keputusan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab. Berikut merupakan video pembelajaran bagaimana proses belajar mengajar mata kuliah manajemen keuangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sudah kenal saya sebelumnya? Sudah, karena sebelumnya sudah pernah mengampu mata kuliah dasar akuntansi. Setelah mata kuliah dasar akuntansi di semester ini, dengan saya Rahma, kita akan mempelajari bersama-sama mata kuliahnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini bobotnya 2 SKS dan diampu di semester ke-3. Ada yang tahu manajemen keuangan itu apa? Boleh? Semua ada yang tahu? Salah satu? Nah, namanya siapa? Absen berapa? Kira-kira apa manajemen keuangan itu? Oke, nama saya absen 19. Menurut saya manajemen keuangan itu adalah ilmu dasar buat kami untuk dapat mengelola keuangan kita, entah itu dari desain investasi, lalu biaya-biaya seperti opportunity cost dan lain-lain. Berarti bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan, baik itu dalam bentuk investasi atau memilih gitu ya, memilih antara peluang-peluang atau opportunity cost yang ada. PPT yang ada di layar ini adalah materi untuk minggu pertama dan minggu kedua. Untuk materi, kemudian silabus dan RPS sudah saya upload di Google Classroom. Teman-teman bisa akses linknya dan masuk ke Google Classroom. Di dalamnya sudah ada RPS, silabus dan juga kontrak kuliah. Manajemen keuangan ini nanti UAS di minggu ke-17, di minggu pertama ada pendahuluan, kemudian di minggu kedua ada pengertian dan konsep-konsep dasar keuangan, kemudian di minggu ketiga
teman-teman diharapkan mampu untuk memahami konsep nilai waktu uang, kemudian dan seterusnya sampai di minggu ke-17. Untuk mendukung proses pembelajaran, salah satu buku ajar utama yang bisa digunakan adalah Keuangan bagi Wirausaha, terbitan dari UB Press tahun 2024. Untuk soft file-nya sudah saya upload di Google Classroom, teman-teman bisa akses semua di sini. Bahwa manajemen keuangan ini adalah bagaimana kita mengelola keuangan gitu ya. Bagaimana manajemen keuangan itu kita mampu mengelola keuangan tidak hanya untuk level individu, jadi ada levelingnya gitu ya, ada level individu, kemudian ada di level perusahaan atau korporat. Ya, perusahaan atau korporat. Dengan menguasai manajemen keuangan, harapannya nanti salah satu lulusan adalah bisa menjadi manajer keuangan di perusahaan korporat gitu ya, atau di korporat. Bagaimana pengelolaan berkenaan dengan uang, bagaimana mengelola kas keluar, mengelola kas masuk, dana internal, termasuk akumulasi laba, dana eksternal. Tadi disebutkan bentuk-bentuk investasi, bisa obligasi, bisa saham. Kemudian bagaimana setoran modal pemilik dan juga kas keluar atau bagaimana menentukan kebutuhan rencana bisnis. Teori yang mendasari manajemen keuangan, sudah pernah dengar stakeholder teori? Belum pernah? Stakeholder teori. Stakeholder teori ini menjadi teori dasar bagaimana manajemen keuangan itu dipakai gitu ya, dipakai atau digunakan di perusahaan atau di company. Stakeholder teori atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Siapa aja yang terlibat dalam perusahaan? Misalnya gini, manajer keuangan nanti salah satu luarannya, outputnya adalah membuat laporan keuangan gitu ya. Pengguna laporan keuangan siapa? Siapa sih yang memanfaatkan laporan keuangan? Siapa yang mau baca laporan keuangan? Siapa? Investor. Berarti dia di sini. Ini nanti stakeholder teori itu bisa dibedakan internal dan eksternal. Kalau investor berarti masuk internal atau eksternal perusahaan? Sini ya. Dia akan melihat nih laporan keuangan perusahaannya kan, apakah perusahaannya itu menghasilkan laba atau perusahaannya rugi. Kalau perusahaannya rugi, siapa yang mau invest ke situ? Kan nggak ada kan, berarti untuk membuat kebijakan atau membuat keputusan suatu investor itu mau invest atau enggak, lihat di laporan keuangan, apakah dia laba atau rugi. Selain investor, siapa lagi pengguna laporan keuangan atau yang berkaitan dengan perusahaan? Siapa? Auditor? Boleh, auditor. Auditor itu ada audit internal, ada audit eksternal. Siapa lagi? Misalnya ini adalah perusahaan barang dagangan atau punya stok, punya persediaan. Yang beli siapa? Stok. Yang beli adalah konsumen. Ini kan yang penting nih. Karena pemasukan pendapatan kan dari konsumen ya. Berarti konsumen masuk di. Terus siapa lagi yang berkaitan dengan company? Kalian nanti kalau jadi manajer keuangan yang bekerja di sini berarti kalian jadi siapa? Karyawan atau employee. Ya. Terus siapa lagi? Yang menanamkan modal? Pemegang saham. Pemegang saham atau owner gitu ya di sini. Nah, ini bedanya. Kalau owner atau pemegang saham, berarti dia apa namanya? Shareholder. Bedanya shareholder dan stakeholder. Pemegang saham itu share, berarti dia punya share atas atau dia punya kepemilikan atas perusahaan tersebut. Shareholder. Terus siapa lagi?
pengguna perusahaan atau orang-orang yang terlibat dengan perusahaan siapa lagi? Dari internal, eksternal siapa lagi? Nah, betul, government. Bagaimana perusahaan itu mengambil kebijakan, ya kan? Government atau pemerintah. Pemerintah kan sangat berkontribusi terhadap bagaimana perusahaan itu mengambil kebijakan kan? Bagaimana merekrut karyawan, bagaimana menggaji karyawan kan berdasarkan aturan atau policy dari pemerintah kan. Berapa UMR minimal yang harus dibayar, harus ngasih cuti berapa hari, cuti untuk ibu hamil, cuti untuk yang lain-lainnya kan ikut aturan dari pemerintah. Maka pemerintah atau government ini masuk dalam stakeholder perusahaan. Nah, seluruh elemen-elemen ini atau seluruh bagian-bagian ini gitu ya, ini berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan itu bisa berjalan, bagaimana perusahaan itu bisa mengambil kebijakan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Lanjut dulu? Nah, ya. Internal stakeholder dan juga external. Ini pengantar dulu untuk manajemen keuangan. Sudah mulai panas? Sudah mulai panas atau butuh pemanasan lagi? Nah, biar lebih panas nih, kita pemanasan biar lebih panas. Kita coba main-main pakai ini ya. Pakai kabut, sudah pernah main kuis kabut? Sudah? Coba. Nah, coba di-scan ya. Pakai handphonenya masing-masing terus di-scan barcode-nya atau masukin kodenya. Ya, jangan pakai nama samaran. Jangan pakai nama temennya juga, pakai namanya sendiri. Bisa ya? Oh, ininya ya, tiangnya ya. Buat pemanasan, kira-kira ada 50 soal. Belum. Apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan? A. Mengelola pemasaran produk perusahaan, mengelola sumber daya manusia perusahaan, mengelola perolehan, penggunaan, dan pengawasan dana perusahaan, mengelola proses produksi perusahaan. Kenapa? Bisa begitu? Hah? Kepengen ya? Bisa? Nah, jawabannya adalah mengelola perolehan, penggunaan, dan pengawasan dana perusahaan. Lita mana Lita? Peringkat pertama Lita, mana Lita? Yeay, kasih apa buat Lita. Lanjut pertanyaan kedua ya. Nah, setelah materi yang pertama ini tadi, teman-teman silakan mencoba untuk
mengerjakan soal latihan berikut masing-masing ya. Bentar. Masing-masing secara individu coba mengerjakan latihan soal ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dasar untuk manajemen keuangan adalah pernah mengampu mata kuliah dasar akuntansi ya. Bagaimana menghitung laba, membuat laporan keuangan, menyusun laporan keuangan, sampai menganalisa laporan keuangan. Silakan coba hitung laba dari satu contoh UMKM ini. UMKM memperoleh pendapatan sebesar 50 juta. UMKM tersebut mengeluarkan biaya-biaya. Yang pertama adalah bahan baku sebesar 20 juta, kemudian gaji 10 juta, listrik 2 juta, dan transportasi 3 juta. Dari data-data tersebut berapa laba yang diperoleh UMKM tersebut? Bisa ya, kan sudah pernah bikin dan menyusun, membantu UMKM untuk membuat laporan laba rugi kan? Ada yang mau coba jawab? Ya, Fatihah, mau coba maju ke depan? Sambil ditulis rumusnya ya. Berapa laba yang diperoleh? Ya, coba dulu, ntar kalau salah dibenerin yang lain. Yang lain nyoba sendiri-sendiri ya. Nanti hasilnya sama atau enggak bisa kita cek. Sambil menunggu Fatihah, teman-teman nanti bisa cek di Google Classroom ya. Soft copy bukunya, bisa mengerjakan case study di halaman 16. Di soft file yang sudah saya upload di Google Classroom, nanti teman-teman kerjakan soal di case tadi halaman 16, diupload di Google Classroom, kita diskusikan minggu depan. Oke, terima kasih. Ada yang jawabannya beda? Cara menghitung laba, ini kalau di laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. (31 Desember gitu misalnya 2025). Berarti di sini berapa pendapatan perusahaannya? Dikurangi biaya-biaya ya. Ini yang paling sederhana, maka dia bisa menghasilkan laba atau rugi berjalan di sini. Tergantung. Kalau pendapatannya lebih besar dari biaya, maka perusahaan menghasilkan laba. Kalau biayanya lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan mengalami rugi. Dari soal ini maka laba atau rugi? Laba, karena pendapatannya 50 juta, kemudian biaya-biayanya setelah ditotal 35 juta, maka laba perusahaan adalah 15 juta. Sudah betul ya? Ada yang ditanyakan? Dari soal-soal yang ada di materi minggu pertama? Baik teman-teman, itu tadi materi di minggu pertama. Sebelum saya tutup kelas, kita absen dulu ya. Saya absen dulu. Di pertemuan setelah UTS, nanti teman-teman menganalisa laporan keuangan perusahaan gitu ya. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, teman-teman mendownload laporan keuangan, kemudian dianalisa rasio-rasionya dan dipresentasikan per kelompok. Jadi hari ini akan kita bagi kelompok, saya absen dan kita bagi kelompok. Kelompoknya nanti kita undi.
Nah, kelompoknya kita undi pakai ini ya. Jadi nggak bisa milih sendiri supaya kelompoknya bisa rata dan adil. Yang pertama, Nazira Putri. Ada? Nazira Putri. Nazira Putri kelompok 3 ya. Dicatat. Kemudian Galuh Ajeng Sekarsiwi. Ada. Galuh Ajeng Sekarsiwi kelompok 5. Dicatat ya. Itu hadir semua ya. Berarti setelah 25 silakan koordinasi dengan kelompoknya masing-masing dan mendownload laporan keuangan yang sudah disepakati. Nanti pertemuan setelah UTS presentasi analisa laporan. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Silakan mengerjakan tugas case tadi di halaman 16 tadi. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.